Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Fran di channel Ben Hill 29 hari ini akan membicarakan kontrak langsam part 1. Ada dua aturan kontrak langsam. Satu menurut Perpres 16 pasal 27 ayat 3 dan yang kedua menurut Permen 14 tahun 2020. Semua intinya sama. Satu berorientasi keluaran dan pembayaran pada tahapan produk keluaran dihasilkan sesuai dengan kontrak. Sedangkan di lampiran 2C disebutkan kontrak langsam itu pembayaran senilai yang dicantumkan dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Jadi ada tanpa memperhatikan rincian biaya. Di samping kontrak langsam, tentunya kita mengenal kontrak waktu penugasan. Apa bedanya kontrak langsam dan waktu penugasan? Kalau kontrak langsam itu berorientasi pada output atau biasanya disebut output base. Kalau kontrak waktu penugasan itu berorientasi pada personil atau input base. Dimana kalau kontrak langsam itu kecil kemungkinan berubah, KK-nya lengkap, dan kebutuhan minimal tenaga ahli ada di kontrak langsam. Nih contohnya ini. Juga di dokumen tersebut penawarannya harus gelondongan, tidak boleh dirinci. DED berapa, laporan pendahuluan berapa, laporan interim berapa. Jadi tidak ada rinciannya. Selama ini yang salah kontrak langsam tetapi memuat rincian. Padahal di lampiran 2C bentuk penawaran yang benar, output base saja, tidak ada rinciannya. Sekali lagi, tidak ada rinciannya. Bagaimana dengan personil? Personil harus kita memasukkan cukup nama personil untuk tenaga ahli dengan mencantumkan nama personil, nama subpropersonil, nama tenaga pendukung, dan mencantumkan posisi, juru gambar, administrasi. Sedangkan rinciannya tidak dimasukkan. Rincian remunerasi hanya disampaikan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Jadi rincian ini tidak disampaikan. Kita hanya memakai rincian ini waktu klarifikasi teknis, negosiasi dan biaya. Untuk rincian personil, waktu kita penawaran, kita memasukkan namanya, jabatannya, tugasnya, itu juga untuk subprop. Sedangkan yang lain-lain kita tidak masukkan. Rincian biaya personil itu hanya disampaikan pada waktu klarifikasi dan negosiasi. Untuk membuktikan remunerasi personil itu ada 3 komponen. Satu, daftar gaji yang telah diaudit. Itu kalau pegawai tetap harus 4 kali gaji dasar. Kalau pegawai tidak tetap 2,5 kali gaji dasar. Sedangkan koefisien bisa mengikuti koefisien provinsi atau upah minimum di suatu provinsi atau sesuai dengan standar billing rate yang ada. Yang terakhir adalah kontrak sejenis yang pernah dilaksanakan. Nah, hal ini perlu kita sama-sama tahu bahwa di rincian biaya sekarang ada komponen untuk remunerasi sebesar 60% maksimum dan direct cost sebesar 40% maksimum. Yang pembicaraan saya mengenai kontrak langsam part pertama. Saya Peter Fran, sampai ketemu di Ben Hill 29.